Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika UGRIS dan saya membawa satu perangkat generator Van de Graaff. Yes, hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Guys, saya bisa membuat petir di ruangan ini guys. Look at this. Gokil. Nih guys. Look at this guys. Ini adalah 0 volt atau ground. Look at this guys. Wow, guys, look at this. Lumayan guys kalau tersengat ini guys. Ini adalah generator Van de Graaff yang memproduksi muatan negatif pada bola stainlessnya ini. Lihat. Dan jika saya dekatkan, wow guys, gokil guys. Guys, begitu. Jika saya dekatkan bola aluminium saya dan bersamaan guys. Jika ini saya dekatkan, yang di sini nggak mengeluarkan bunga api. Jika ini saya jauhkan, kayak lagi. Dan bulu rambut saya ini ikut berdiri guys. Gokil, fisika is gokil. Look at this. Guys, untuk menganalisa apa yang terjadi pada bola stainless ini, maka kita harus tahu dia itu bermuatan apa, positif atau negatif. Karena itu saya bawa nih guys, multimeter aja. Ini adalah baterai, kita ukur guys. Lihat, look at this. Ini sisi bawah adalah 0 volt atau biasanya orang menyebutnya negatif. Terus sisi atas ini adalah positifnya. Look at this. 1,4 volt. Sekarang kita akan nyalakan Van de Graaff dan kita ukur. Ini adalah titik ground dan kita akan cek di sini. Kalau nanti menghasilkan tegangan positif, maka ini adalah Van de Graaff yang memproduksi atau mengeluarkan muatan positif. Tapi kalau dia nanti ini berharga negatif, maka dia adalah Van de Graaff yang memproduksi atau mengeluarkan muatan negatif. Oke guys, mari kita ukur. Saya akan naikkan skala pengukuran saya jadi 200 volt guys. Oke, ini adalah sisi ground. Tertulis di sini juga ground. Karena itu ini saya tempelkan di ground dan yang ini kita tempelkan di atas. Muncul tegangan minus 27 volt guys. Sekarang kita tahu ini adalah Van de Graaff dengan dom atau bola stainless yang menghasilkan muatan negatif. Gokil. Ini adalah gambar dari generator Van de Graaff. Ini adalah karet, lalu ini adalah rotor penyangganya untuk berputar, tentu saja. Ini as, kan? Lalu di atas ini sama, di sini ada rotor untuk penyangga putar. Oke. Berikutnya adalah ini guys, ini yang paling penting adalah ada serabut dari tembaga yang dikenakan di besi dan ini mengenai dari body Van de Graaff. Ini adalah body Van de Graaff. Di sini tentu saja ada motor. Motor ini keluar dan ini akan memutar Van de Graaff ini. Nah, kita lihat di generator Van de Graaff ini, ternyata ini tertulis sebagai ground. Titik ini sebagai ground. Nah, tadi saya memegang ini guys. Bola dari besi yang saya hubungkan ke titik ground ini. Oke,
Dan ini adalah dome, atau kita mengenalnya tadi itu adalah bola stainless di dalam ya guys. Ini di dalam sistemnya. Dan di sini masih ketemu lagi dengan serabut besi, dan serabut besi ini dikenakan ke sini guys. Nah, ketika power saya nyalakan, apa yang terjadi? Dia berputar arahnya sana ya guys, ke atas. Apa yang terjadi? Generator Van de Graaff itu ada dua jenis. Dia bisa memproduksi dome positif, atau dia bisa memproduksi dome negatif, atau bola negatif atau bola positif. Jika posisinya sekarang adalah seperti ini dihubungkan ke ground, ground artinya 0 volt, maka ketika karet berputar dari motor, tentu saja sekarang di sini akan berjatuhan muatan negatif masuk ke atas, dan sisi sebelah sana tentu saja sekarang dia akan bermuatan positif. Gini guys. Nah, ini muatan negatif ini ditangkap oleh sisir yang atas, sehingga sekarang semua dari besi stainless ini bermuatan negatif. Nah, ini terasa guys, ketika tangan saya hadapkan atau saya dekatkan, rambut ini terasa tertarik guys, berdiri semua sebenarnya, tapi tidak terekam. Nah, apa yang terjadi ketika ini saya dekatkan? Tentu saja, sekarang ruangan di sekitar dari bola stainless ini akan terion guys. Udara-udaranya akan ikut terion. Perhatikan, udara di sekitar sini yang awalnya dia netral, sekarang dia akan, lihat guys, ini negatif, berarti ini positif, ini negatif. Begitu. Lalu lanjut lagi begini guys, ini negatif, ini positif, ini negatif. Perhatikan. Nah, ketika jalur ini sudah tercapai, maka elektron yang kelebihan di sini diproduksi terus-menerus karena dia berputar, maka dia akan melakukan apa yang kita kenal dengan discharge atau pelepasan elektron secara spontan, dan ini akan terus ke sini. Karena ini diproduksi terus-menerus, karena itu di sini akan terus-menerus muncul elektron yang bergerak. Lalu dari mana lightingnya muncul guys? Tentu saja lighting muncul ini dari sini guys. Ini positif, inti, di sini ada elektron, dan jika ada elektron lain yang berjalan, maka akan terjadi yang disebut dengan eksitasi elektron. Elektron akan naik ke atas, lalu dengan waktu yang sangat cepat dia akan kembali lagi ke tempat asalnya di ground state atau orbital pertama, dan dia mengeluarkan spark atau kita kenal dengan H frekuensi. Ini adalah energi guys. Dan ini blink muncul dari sini guys. Gokil guys. Muatan negatif naik, diambil oleh sisir yang di atas, lalu semua bola besi akan menjadi bermuatan negatif, dan ketika didekatkan dengan ini netral guys, 0 volt, berarti ini netral, positif negatif ada di sini semuanya. Nah, ketika dia didekatkan, maka udara sekitar mengalami ionisasi, akhirnya muncul polarisasi dan terjadi jalur, dan ketika tercapai di titik ground ini, maka dia akan elektron secepatnya mengalami discharge, pelepasan muatan, atau elektronnya lari untuk menetralkan keadaan di bola besi, bola stainless ini. Tetapi karena produksi terus-menerus, ini terus-menerus spark atau percikan bunga api terus-menerus muncul. Gokil ya guys. Dan perhatikan guys,
pada saat terjadi ini guys, menarik nih guys, karena ada pegas. Wah, apa yang terjadi guys? Di sini awalnya adalah netral guys, positif negatif netral nih. Nah, sama guys, di sini udara mengalami ionisasi, ini negatif, ini positif, negatif, lalu ini positif, ini negatif, lalu akhirnya dia menjadi bermuatan yang di sini menjadi positif guys. Yang di dekatnya sini guys. Dan tentu saja cahaya keluar ya, karena elektron melakukan elektron discharge atau melepaskan ya, elektron yang di sini yang di bola stainless lepas dan lari ke sini, karena itu terjadi percikan bunga api dan terjadi ikatan yang di sini karena di sini ada pegas, karena itu dia bergoyang-goyang guys. Terjadi ikatan gaya tarik untuk melepaskan elektron ini guys. Gokil ya. Lanjut guys. Kita ketemu lagi di analisa-analisa fisika yang lebih gokil lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.